Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Puasa, NIM 1870462, kelas A. Akan mempresentasikan soal evaluasi akhir semester mata kuliah penulisan ilmiah. Soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah baik tulisan tangan dengan pena atau pensil maupun ketikan bukan dalam bentuk cetakan. Sedangkan konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua atau B, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif, di mana sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. C. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisannya. D. Menggunakan bahasa baku, di mana menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. E. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitasan pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. F. Bersifat demokratif, artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu, karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. G. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaian harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. H. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. I. Menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Berikut adalah sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan berisi rancangan yang teratur sebagai berikut. Yang pertama ada bagian awal. Bagian awal terdapat halaman judul, di mana huruf kapital mencantumkan nama penulis, nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi, asal, dan logonya. B. Ada lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa.
yang dimana ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, lengkap dengan stempel perguruan tinggi dan diberi tanggal sesuai dengan hari pengesahan. C. Perkataan dari penulis. D. Daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang kedua ada bagian inti, ada pendahuluan, bagian pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah, gagasan kreatif yang diuraikan secara singkat mengenai hal yang ingin disampaikan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan, serta metode studi pustaka yang dilakukan. B. Telaah pustaka. Telaah pustaka berisi uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. C. Analisis dan sintesis. Bagian ini berisi analisis sintesis permasalahan yang didasarkan pada data dan atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model penyelesaian masalah atau solusi atau gagasan yang kreatif. D. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan harus konsisten dengan analisis dan sintesis pada pembahasan serta menjawab tujuan. Rekomendasi yang disampaikan berupa alternatif pemikiran. Soal nomor 2. Jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama harus ada kemauan dan kemampuan memotivasi diri sendiri. Yang kedua ada membangun konsep dan ide, di mana di dalamnya terdapat ide, tema, topik, judul, masalah, ada orisinalitas, tujuan penulisan, dan penulisan efektif. Tahap penyusunan atau prapenulisan harus mempersiapkan bahan, lalu membuat kerangka. Penulisan harus mengembangkan kerangka di mana pasca penulisan harus diperiksa, referensi, koreksi, dan revisi. Soal nomor 3, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Ada jenis penelitian. Penelitian perlu menjelaskan apa jenis penelitiannya. Tujuannya agar pembaca memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada setting penelitian. Penelitian kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Teknik analisis data menurut Mirsako dan Purwoko tahun 2017 mengemukakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa digunakan menggunakan metode analisis isi. Soal nomor 4, ada uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika adalah norma atau standar aturan perilaku tentang moral, serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulisan dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom, dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Seperti standar kualitas karya tulis ilmiah dapat dipelihara dan terjaga. Yang kedua, masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Berikut ini ada sifat-sifat penulisan ilmiah. Ada kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Soal yang terakhir, soal nomor 5, berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Cara menulis sitasi harus menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan, menyalin atau mengulang pernyataan seseorang, dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis ilmiah yang dibuat. Namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut dalam pernyataan orang lain.
Terima kasih atas kesempatan. Itulah presentasi evaluasi akhir semester untuk mata kuliah penulisan ilmiah. Terima kasih, Shalom.